Halo, selamat malam teman-teman di YouTube. Kali ini saya hanya ingin membuat catatan karena baru beberapa hari ini saya nemu atau dikasih tahu sama orang bahwa ada suatu game yang seru dan ringan bisa dimainkan secara online, dan kali ini kita akan coba install gamenya di PC ini, dimana PC ini saya menggunakan Linux ya, Linux Ubuntu. Jadi saya menggunakan dual boot. Ketika untuk pekerjaan sehari-hari saya lebih suka pakai Linux, tapi kalau untuk flash STB dan lain-lainnya saya akan pakai Windows. Game kali ini adalah Among Us ya. Saya bukan gamer, cuma hiburan semata di tengah-tengah pandemi, di tengah WFH ya. Ini dia gamenya nih, Among Us. Jadi game ini tuh bercerita tentang polisi maling gampangnya, dan kita diwajibkan tahu bersandiwara. Jadi di dalam game ini ada 10 orang atau kurang, yang salah satu atau salah duanya atau salah tiga atau salah empatnya adalah penjahat, dan penjahat itu bertugas membunuh teman-temannya. Sadis ya, memang sadis membunuh teman-temannya. Tetapi ketika temannya mengetahui ada yang terbunuh, si pembunuh harus berpura-pura tidak melakukan apapun alias bersandiwara. Jadi seperti simpel saja ya, dihitung-hitung sama dengan kejadian di dunia nyata ya. Ketika ada orang yang bersalah tapi nggak mau ngaku kan banyak gitu, simpelnya gitu. Dan teman-teman lain yang tidak menjadi penjahat atau tidak menjadi impostor ya, bertugas membetulkan atau repair pesawatnya, karena game ini bersketsa di pesawat luar angkasa. Begitu. Mengapa saya buat video ini? Karena kalau di Windows mungkin gampang untuk installnya, tapi kalau di Linux agak sedikit berbeda. Yang pertama sekali harus dimiliki adalah apabila teman-teman memiliki Linux Ubuntu, saya pakai Linux Ubuntu 20, bisa download file ini. Dan file ini jangan khawatir, sebesar 100 mega ini bisa juga di-download dan diinstal di Windows. Jadi cross platform ya. Banyak yang bilang kita bisa menggunakan Wine di Linux ya, pakai Wine seperti itu. Tapi kalau saya lebih suka pakai Play on Linux yang tadi ya. Sama juga sih, platformnya adalah Windows juga, Wine juga. Karena apa? Saya pakai ini lebih smooth ketimbang pakai Wine-nya langsung. Atau teman-teman mungkin yang memiliki budget lebih untuk berdonasi bisa menggunakan aplikasi crossover di Linux untuk menjalankan program-program Windows. Ya iseng aja, barangkali video ini rilis jadi meracuni banyak orang yang ingin pakai Linux. Karena Linux itu gampang kok, nggak ribet. Langkah pertamanya adalah kita setelah download kita ekstrak dulu filenya. Kita ekstrak, ini zip kecil kok, cuma 100 mega. Setelah terekstrak kita buka filenya, nanti akan muncul seperti ini. Ini merupakan file yang base nya itu adalah Windows ya, file exe. Nah, ini file exe ini basisnya kan Windows, jadi ini langsung bisa dipakai di Windows seperti ini. DLL, ada Among Us Data. Nah ini sepertinya nih jalannya Windows ya. Banyak yang bilang harus pakai Wine atau seperti ini. Mungkin bagi teman-teman yang orang Linux sering pakai Wine seperti ini. Wine, kita jalan langsung. Among, nggak mau. Wine, Among Us Exe, jalan nggak? Kita lihat. Tadi siang saya coba menggunakan langkah seperti ini, dia nggak jalan. Nah ini jalan. Kita tunggu. Nah, jalan teman-teman, ternyata semudah itu pun bisa jalan ya. Jadi mudah saja. Kita keluar dulu. Bisa dengan cara pertama seperti ini. Tentunya kita harus sudah
install Wine. Jadi setelah diekstrak kita masuk ke foldernya. Ini sama dengan menjalankan program Windows pada Linux umumnya, dengan cara pada direktori file utama yang akan kita jalankan, kita klik kanan open in terminal, atau teman-teman juga bisa terminal biasa lalu cd download cd Among Us. Saya nggak suka, saya lebih suka seperti ini. Lalu kita ketikkan perintahnya wine, lalu apa yang mau kita jalankan. Kita akan mau jalankan ini, kita ketik huruf A, harus sama ya. Nah ini kalau kita tekan tombol tab, dia akan langsung otomatis mencari nama filenya. Ini mengapa ada garis miring kanan ini backslash, sebagai tanda ini adalah spasi. Kita ketik lagi titik, lalu kita tab, maka akan muncul exe, tinggal di enter. Ini cara pertama. Cara keduanya, sebelumnya saya coba menggunakan Steam ya, Steam, dan males belajarnya males nyarinya lagi karena saya memang basisnya bukan tukang main game. Saya coba langsung pakai aplikasi Play on Linux, di mana bisa dilihat di sini saya menginstal menginstal Microsoft Office untuk pekerjaan penunjang sehari-hari, pengganti dari WPS Office. Saya biasa pakai ini, cuma kalau lagi mau rumit-rumit pakai ini. Ini caranya sama, kita tinggal install program. Jadi untuk dapat aplikasi Play on Linux ini bisa masuk ke software centernya Ubuntu, tinggal di download saja. Kita masuk di bawah nih, install non list program, karena Among Us tentu saja tidak akan terlisting di situ. Kita next, kita kasih nama foldernya Among Us gitu, kita gabung aja deh Among Us. Next, kita next, simple aja 32 bit tentunya. Kita tunggu. Ini sama saja, kalau yang tadi kita mau jalankannya pakai harus masuk terminal, kalau ini nanti kita mainnya tinggal klik ikonnya saja. Nah, please select the install file to run. Kita browse, cari direktori di mana Among Us tadi ada, lalu kita masukkan file X-nya. Kita next. Untuk info juga, Among Us ini adalah game yang bisa di-download di handphone, di Android maupun di iOS atau di iPhone ya, bisa semuanya. Dan ya dia lintas platform, enaknya seperti itu. Nanti kita akan coba mainkan dan kita coba jalankan, jelaskan. Kita exit, kalau muncul biarkan saja di jalan. Kita klik ini, jadi I don't want to make another scorecard. Kita nggak usah buat scorecardnya baru di situ. Sebentar. Wah, ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Sebentar. Harusnya kita buat scorecard nih, nggak muncul nih. Salah nih. Kita ulangi lagi. Nggak apa-apa, nanti dia akan otomatis akan mendeteksi bahwa sudah ada folder ini. Nah, overwired kita timpa saja. Jadi ulang lagi ya. Percobaan gila gagal. Jadi Among Us, kita klik lagi, kita next, biarkan jalan. Nanti gamenya akan kebuka di sini, jadi nanti di exit saja. Ini game bisa dimainkan bareng dengan teman-teman ya, ketika lagi offline atau sedang berada di jaringan lokal, sedang setting mikrotik, atau sedang di kantor istirahat. Ini game cukup ringan, cuma di handphone itu 78 mega. Kita klik browse ya, cuma 78 mega, kecil banget, dan bisa di PC, bisa di handphone ya, jadi seru aja gitu. Jadi bisa di mana-mana dimainkannya gitu, enak. Nah, ini muncul Among Us ya. Jadi ini sudah berhasil terinstall. Nanti di desktop utama juga akan muncul Among Us-nya di sini. Hapus saja, nggak penting.
Kita push move. Udah, coba kita buka. Kita langsung mainkan game sederhana ini yang ya mungkin apa ya, nggak sebagus grafik-grafiknya RPG atau game-game yang lain, tapi ini game bisa mengasah seberapa hebat Anda untuk bermain atau bersandiwara atau merubah teman menjadi musuh. Gitu deh. Jadi game ini Among Us ada di antara kita, ada dua pilihan, apakah teman-teman mau menjalankannya secara lokal atau secara online ya. Di sini ada clue-nya ya, Among Us is game of teamwork and betrayal. Player are aided, crewmates are impostor. Nah, crewmates ini adalah orang-orang baiknya atau bekerja seperti biasanya. Nah, impostor adalah orang jahat yang bertugas untuk meracuni atau kalau dalam film bisa kita sebut sebagai antagonisnya. Ya, ini cerita-ceritanya. Bermain dengan 4 sampai 10 pemain online atau via lokal wifi atau via LAN juga bisa tentu saja. Ya, kita lihat sini, di sini ada lintas platform. Nah, di sini adalah petunjuk-petunjuknya. Bisa pakai keyboard, bisa pakai mouse ya, macam-macam. Ini adalah ya clue-cluenya nanti apabila memang teman suka bermain game ini ya silahkan saja. Nanti when someone report dead body or call emergency meeting, the crew gather to discuss what they know about the impostor. Player can now talk openly about who they think the impostor and what information they have. When playing in person, Ghost cannot talk. Oh, ini ada Ghost nih. Nah, Ghost ini adalah orang yang sudah mati nih. Orang yang sudah mati, dia tetap bisa ikut menyelesaikan tugasnya atau misinya. Hanya saja dia tidak dapat berkomunikasi dengan pemain-pemain yang lainnya gitu. Jadi dia tetap bisa jalanin tugasnya. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan pemain yang masih hidup, tapi bisa bermain dengan pemain yang sudah mati lainnya gitu. Ya, nah nanti kita akan voting nih. Kira-kira siapa penjahatnya? Ketika sudah diskusi, misalkan ini meninggal, terus ada yang laporan nih, woi si Blob mati nih. Jadi cara reportnya nanti juga ada. Setelah di report nanti si yang report ini yang ada gambar toaknya ini akan kasih petunjuk bahwa yang ngebunuh tuh si kuning loh. Terus yang kuning juga harus ngasih sanggahan, ah bukan gua kok, si pink kali gitu deh, tuduh-tuduhan deh. Nah setelah dibunuh, setelah si impostor ini membunuh, dia bisa ngumpet ke bawah ventilasi. Begitu. Coba kita akan mainkan dia secara offline. Kita main online saja. Ini saya atur grafiknya, bisa pakai mouse dan keyboard, bisa pakai mouse. Saya lebih suka pakai mouse kayaknya ya. Saya pakai mouse, saya close. Dan kita belah dulu videonya. Ini untuk instalasinya, nanti untuk main gamenya setelah ini ya. Oke teman-teman, jadi begitu. Linux bukan saja bisa buat kerja, jadi juga Linux bisa untuk main game. Walaupun gamenya ringan, menggunakan aplikasi Wine atau player seperti Play on Linux. Ya ayolah, Linux tuh gampang kok. Ubuntu tuh open source kok. Kenapa sih masih bajak-bajak punya Windows? Ini loh yang gratis ada, belajar bareng-bareng. Dan ingat, gaji orang, pendapatan orang yang bisa pakai Linux itu lebih besar daripada pemakai Windows. Karena apa? Yang bisa cuma sedikit, kebutuhannya banyak. Nah, begitu ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.